Oke, kita ke next teori nih ya, teori yang terakhir. Dalam klasifikasi di teori perubahan sosial berdasarkan sebab terjadinya. Waduh, tadi udah ada dua ya, konflik sama fungsional ya? Ya, konflik sama fungsional. Dan yang terakhir ini adalah teori gerakan sosial. Nah, gerakan sosial ini adalah tindakan bersama nih, yang terorganisasi, memiliki tujuan dan kepentingan bersama, dan dilakukan dengan sengaja, serta memiliki tujuan jangka panjang. Nah, sebenarnya gerakan sosial ini tuh hampir sama dengan perilaku kolektif atau perilaku atau aksi-aksi berkelompok. Hampir sama ya. Tapi tetap ada bedanya nih. Nah, ini udah kayak dibuatin tabel gitu. Ada karakteristiknya, 3 bidang nih. Dilihat dari efek tindakannya, kalau perilaku kolektif itu jangkanya pendek. Tapi kalau gerakan sosial itu jangkanya panjang. Nah, misal kita hubungkan sama reformasi 1998. Itu kan sebuah gerakan sosial ya. Para mahasiswa yang berdemonstrasi, terus ada universitas yang eksis di situ, Universitas Trisakti. Nah, tindakan yang dilakukan, gerakan yang dilakukan ketika saat itu efeknya panjang kan? Efek tindakannya itu jangka panjang, bahkan sampai sekarang ya, terjadilah reformasi. Nah, itu efeknya panjang banget. Kalau perilaku kolektif, misalnya para jomblo yang menjadi korban salah satu perusahaan pencari jodoh misalnya melakukan demonstrasi, dan kalau udah selesai ya udah nggak ada kayak efek yang panjang gitu, nggak ada, jadi beda ya. Terus sorry karakteristik yang kedua itu tujuan atau kepentingan. Kalau kolektif, perilaku kolektif itu tidak didasarkan pada tujuan atau kepentingan yang sama, jadi mereka berkumpul itu bukan di satu kepentingan. Tapi kalau gerakan sosial itu punya kepentingan dan tujuan bersama. Keberadaan kelompok, kalau perilaku kolektif ini tidak terorganisasi, ya udah spontan aja gitu. Sedangkan gerakan sosial ini terorganisasi, jadi kayak mungkin ada rundown-nya gitu ya. Kayak ini, 22 Mei 2019 kemarin tuh kan sempat ada kayak sebuah pemberontakan gitu ya, anak-anak STM yang ikut tergabung, hingga banyak media yang meliput gitu kan. Nah, itu kan terorganisasi. Bahkan sebelumnya banyak oknum-oknum atau orang-orang yang terlibat melakukan seperti ajakan gitu loh, persuasif melalui pesan WhatsApp atau SMS untuk bergabung, dan dijelasin tuh kayak mau melakukan kegiatan seperti ini, mau melakukan aksi seperti ini dengan rundown seperti ini. Jadi jelas, itu kalau gerakan sosial terorganisasi. Nah, ini ada contohnya nih, gerakan sosial, aksi cor kaki warga Kendeng. Ini juga sempat masuk di TV juga kan, karena penolakan pembangunan pabrik semen. Aksi demonstrasi para petani Kendeng yang dilakukan untuk menolak keberadaan pabrik semen di kawasan mereka merupakan salah satu contoh gerakan sosial. Nah, bisa dianalisis ya. Dianalisis sendiri aja deh. Ya, intinya ada sesuatu hal yang dirasa tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Bahkan masyarakat menganggap hal tersebut salah, sehingga harus ada gebrakan atau gerakan sosial untuk meluruskan gitu. Terus kita next ke rangkuman kedua ini. Karakteristik gerakan sosial. Yang pertama, adanya kolektivitas orang-orang yang bertindak bersama. Jadi kayak kelompok gitu, mereka bersatu, berintegrasi agar kekuatan mereka lebih kuat. Yang kedua, didasarkan pada tujuan maupun kepentingan bersama. Kebersamaan kelompok relatif tersebar, namun tidak sekuat organisasi formal. Beda ya, kalau organisasi formal itu kan emang udah ada mungkin kayak
kayak apa ya, perjanjiannya gitu, ada peraturannya, ada visi misinya. Nah kalau ini tuh enggak, dia itu eh terkumpulnya secara spontan. Nah ini kan ada ya, tindakan yang dihasilkan cenderung spontan. Nah spontan dan tidak berbentuk lembaga. Misal kayak kita demo nih, demo kemarin itu kan nggak ada organisasinya gitu kan. Demo ya udah demo aja, petani boleh ikut, mahasiswa juga boleh ikut, ada anak-anak SMA juga boleh ikut kan, bukan SMA sih, SMK ya, SMK yang di bagian mesin-mesin gitu. Nah jadi nggak ada lembaga yang formal. Nah ini contohnya juga sebuah demonstrasi tolak kenaikan BBM yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa. Nah, dilakukan oleh gerakan mahasiswa. Mahasiswanya di sini kan nggak menjurus ke salah satu universitas universal sih, nggak menjurus ke salah satu universitas. Dan perlu diketahui juga, seluruh mahasiswa dari universitas manapun boleh tergabung, boleh ikut gitu. Jadi nggak ada batasan harus lembaga formal, harus satu komunitas yang formal. Nah, ini ada teorinya nih. Teori teori gerakan sosial menurut siapa nih? Menurut para ahli ya pastinya. Teori gerakan sosial menyatakan bahwa perubahan suatu masyarakat tidak selalu melalui jalan damai, karena di dalam masyarakat kerap terjadi pertentangan yang diwujudkan oleh gerakan-gerakan sosial. Nah, dalam hal ini, gerakan sosial itu seringkali melibatkan antara kelompok yang lebih berkuasa, punya power lebih, dan kelompok masyarakat yang cenderung memiliki kekuatan yang relatif lemah. 2, 3, ini 3, 4. Nah, ini nih ahlinya, David Aberle. David Aberle ini membagi tipe-tipe gerakan sosial menjadi 2 bagian, yaitu berkaitan dengan perilaku seseorang dalam kehidupan atau sistem sosial dalam masyarakat. Ada 2 ya, perilaku seseorang ini jadi mengarah ke individu gitu, sama kehidupan masyarakat, dia lebih kompleks. Nah, kalau perilaku seseorang ini ada 2, alternative movement sama redemptive movement. Nah, kalau alternatif itu bertujuan untuk mengubah sebagian perilaku seseorang. Sorry ya, ada notif. Mengubah sebagian perilaku seseorang, misalnya kayak kampanye bahaya narkoba, kampanye kayak hoax, dan kampanye yang lain lah. Nah, kalau redemptive movement, dia itu gerakan yang bertujuan untuk mengubah keseluruhan perilaku seseorang. Nah, itu ada kan ya, kayak gerakan keagamaan yang mengarahkan perilaku seseorang untuk sesuai dengan perintah Tuhan melalui jalur agama. Nah, kalau kehidupan masyarakat, dia ini lebih kompleks, lebih luas. Nah, itu ada 2 ya, reformative movement sama transformative movement. Nah, kalau reformatif itu tujuannya untuk mengubah segi-segi tertentu, tidak keseluruhan dalam masyarakat. Nah, ini ada kan emansipasi perempuan, gerakan reformasi 1998. Gerakan reformasi 1998 sama emansipasi perempuan. Nah, emansipasi ini kan kayak menjadikan derajat wanita itu sama dengan laki-laki. Kalau yang transformative movement, dia itu bertujuan untuk mengubah masyarakat secara keseluruhan atau mengubah sistem pemerintahan. Ini ada gerakan kaum Hammer Merah. Hammer Merah itu Malaysia nggak sih? Bentar, lupa sih. Di mana ya? Thailand kali ya. Pokoknya adalah gerakan komunisme di Uni Soviet dan Tiongkok. Jadi kayak keseluruhan gitu loh, keseluruhan dari negara tersebut mungkin ya. Kayak misal gini nih, ideologi Pancasila ini diubah sama kayak Amerika. Nah, itu maksudnya transformative movement. Karena
keseluruhannya itu benar-benar bertransformasi, benar-benar berubah total. Nah, kalau reformatif movement itu enggak. Jadi dia cuma sebagian aja gitu sih. Dan ada contoh lagi nih. Dulu di Malaysia tahun 2015, sekitar 5 tahun yang lalu ya, itu ada gerakan bersih 4.0, 4.0 ya. Dan gerakan itu tidak mempengaruhi seluruh elemen pemerintahan pada masa itu. Hanya aja Najib Razak itu dituntut gitulah untuk mengundurkan diri karena korupsi. Jadi yang berubah itu nggak keseluruhannya, cuman pergantian tokoh yang menduduki kursi Perdana Menteri aja. Bedanya gitulah intinya, reformatif sama transformatif. 3-4 udah, kita yang ke terakhir nih. Gerakan sosial baru dalam menghasilkan perubahan. Gerakan sosial baru atau GSB melihat bahwa gerakan sosial tidak lagi selalu menekankan pada persoalan ekonomi maupun perbedaan kelas sosial. Namun isu yang mengarah diangkat lebih mengarah pada isu lingkungan, sosial dan budaya serta hak asasi manusia. Gerakan sosial tidak selalu hanya dilakukan oleh masyarakat kelas bawah atau yang tidak memiliki kekuasaan. Namun kalangan kelas menengah seperti kalangan terpelajar pun dapat menghasilkan gerakan sosial. Nah, ini ada contoh yang sebenarnya dekat banget dengan kita, dengan aku sih sebenarnya. Respati ini kan sebenarnya bisa dikategorikan ke gerakan sosial nih. Yang pertama itu ada perubahan sosial. Anak-anak muda, masyarakat sekitar yang udah nggak peduli lagi sama yang namanya cagar budaya, sama yang namanya sejarah. Bahkan banyak beberapa situs sejarah yang terbengkalai, nggak ada yang merawat, dan mungkin alur sejarahnya udah pada terkikis nih, udah pada hilang bahkan. Nah, karena hal itu, karena perubahan itu, muncullah sebuah inovasi, sebuah ide, sebuah gebrakan untuk eskalasi kembali nih pengetahuan atau informasi-informasi soal sejarah, sehingga saat ini ada nih aplikasi Karesidenan Pati, ada juga Instagram Karesidenan Pati yang di situ benar-benar mengulik kembali alur sejarahnya. Jadi ada sebuah gerakan, bahkan ada timnya juga kan, Respati Squad, di mana tim itu benar-benar mengajak atau ibaratnya kayak kampanye juga sih, sering banget kampanye untuk peduli sama cagar budaya, belajar lagi, baca-baca, rajin baca soal cagar budaya. Sehingga nantinya setelah ada gerakan ini diharapkan nih, gerakan Respati ya, ada sebuah perubahan lagi dari masyarakat, dari anak-anak muda yang awalnya cuma fokus di budaya luar, fokus pada Koreanisme mungkin, kembali lagi menilik sejarah masa lalu, kembali lagi kepada tradisi-tradisi, kepada sejarah lokalnya. Nah, boleh juga kalian yang belum follow nih Instagram Respati, boleh di follow sebagai kontribusi kalian, menjadi agen of change, mengubah budaya yang lebih mengunggulkan kultur luar daripada di lokal, dengan peduli sama Karesidenan Pati. Lebih-lebih kadang kalian orang Pati nih. Nah, ini ada contohnya. Di bidang lingkungan ada gerakan anti sedotan plastik. Bahkan sekarang bukan hanya sedotan ya, kantong plastik juga. Sekarang kayak Indomaret, Alfamart juga udah stop penggunaan kantong plastik. Terus bidang sosial dan budaya, gerakan tumpuk di tengah. Ini kayak kalau makan di restoran atau kita juga kalau ada kenduri kan pasti seperti ini ya. Kalau udah makan bareng-bareng, piringnya dijadiin satu, ditumpuk di tengah. Untuk meringankan orang yang membersihkan, jadi tinggal ambil-ambil aja gitu. Jadi kayak lebih ringan. Terus sosial budaya ini juga masuk ke Respati.
Kalau bidang HAM, hak asasi manusia, ini ada aksi Kamisan. Biasanya digelar di Yogyakarta di titik nol, di Tugu lah. Anak-anak dari UGM, dari UIN, dan dari universitas-universitas lain juga banyak yang bergabung di aksi Kamisan. Tiap Kamis sore yang pada pakai baju hitam-hitam gitu, pada nyanyi bareng-bareng gugur bunga. Terus bidang teknologi digital ini ada petisi online. Nih ada contohnya. Koalisi Nasional tolak RUU Permusikan. Nah, ini ada berapa nih yang telah menandatangani. Nah, jadi kita itu meskipun jauh, kita meskipun seorang pelajar, kita masih bisa nih kontribusi di petisi-petisi macam ini. Oke, udah ada 5 teori perubahan sosial. Klasifikasinya ada 2, berdasarkan arah perkembangan sama berdasarkan sebab terjadinya. Totalnya ada 5 intinya. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga ya kalau penjelasannya belibet, rumit, kalian sulit memahaminya. Mohon dimaklumi juga karena lagi belajar. Terus apa ya? Ya intinya terima kasih sih karena udah mendengarkan, udah mencatat mungkin kalian, atau di screenshot nih. Sekarang kelihatannya zamannya screenshot ya, bukan mencatat. Karena kita kan generasi pragmatis, cari yang praktis doang. Nah, kita ntar bisa diskusi lebih lanjut, atau mungkin kalau ada hal-hal yang perlu dikoreksi, kita koreksi bareng-bareng. Ada hal yang kurang lurus, kita bisa luruskan bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah 17 menit nih.